got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old thoughts to walk. Baik, selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah bisa hadir mengikuti interview pagi hari ini ya melalui Zoom online. Oke, baik. Di sini ada 3 calon karyawan. Mungkin saya absen dulu ya. Yang pertama ada Adila Paramita Larasati. Ya, kemudian ada Anastasia Sari. Baik, yang ketiga ada Rizka Dewi Salsabila ya. Oke, baik. Nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, untuk pertanyaan nanti saya berikan ke masing-masing ya. Nanti saya tunjuk siapa yang akan menjawab lebih dulu. Gitu. Nah, ini mungkin perkenalan dulu bisa dimulai dari Rizka Dewi. Silakan. Selamat pagi semua. Perkenalkan nama saya Rizka Dewi Salsabila. Saya berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur. Sekarang saya tinggal di Jalan Kentingan, Jebres, Surakarta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya bisa Anastasia Sari. Mohon perkenalkan diri. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bu Renita. Perkenalkan, Sari Cahyandingrum. Asal saya dari Klaten, Jawa Tengah, dan saat ini saya berdomisili di Jalan Kaput, Kecamatan Jebres, Surakarta. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir, Adila Paramita, silakan perkenalkan diri. Baik, selamat pagi Ibu. Nama saya Adila Parasati. Saya berasal dari Jakarta, di sini di Kabupaten Karanganyar. Baik, terima kasih ya untuk perkenalan singkat. Nah, langsung saja saya berikan pertanyaan ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang posisi yang kalian lamar dan mengapa menginginkan pekerjaan ini? Boleh dijawab terlebih dahulu untuk Anastasia, silakan. Baik, terima kasih Bu Renita. Saya ingin menjawab pertanyaannya. Untuk yang saya ketahui sendiri tentang PT UNS Logistik ini adalah merupakan salah satu perusahaan jasa yang terkenal di kalangan masyarakat dengan citranya yang baik, dengan pelayanan yang prima, sehingga saya tertarik untuk mendaftar atau melamar pekerjaan di PT UNS Logistik sendiri. Kemudian dengan dibukanya lowongan pekerjaan sebagai staf keuangan itu juga menjadi uh, tambahan tambahan keinginan saya untuk mendaftar karena menurut saya di bidang atau di divisi keuangan sendiri merupakan salah satu bidang yang cukup krusial di suatu perusahaan karena job desk atau tugasnya itu cukup cukup krusial karena mengelola dan menginput begitupun dengan pelaporan tentang keuangan ataupun transaksi yang terjadi di perusahaan sendiri begitu. Ya, baik, terima kasih. Berikutnya bisa Adila untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mengetahui posisi staf keuangan karena staf keuangan bertanggung jawab atas keuangan dan laporan dari perusahaan tersebut. Dan saya tertarik karena saya memiliki latar belakang yang kuat atas pekerjaan tersebut. Dan saya percaya saya akan berperan aktif dalam posisi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya silakan Rizka Dewi untuk menjawab pertanyaan saya tadi. Baik, terima kasih Bu. Posisi keuangan yang saya ketahui yaitu untuk mengatur segala urusan keuangan dalam perusahaan. Karena itu saya tertarik dengan posisi ini karena sesuai dengan latar belakang pendidikan saya dan juga pengalaman kerja saya. Saya percaya dapat memberikan kontribusi positif untuk perusahaan ini. Ya, terima kasih ya untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama.
Nah, kemudian saya ingin bertanya ke Anastasia terlebih dahulu, berapa gaji yang Anda minta ketika Anda diterima di perusahaan kami? Silakan. Oke, baik. Dengan gaji yang saya minta, seperti dengan standarnya untuk staf keuangan, yaitu sebesar 4 juta dengan uh, tugas dan kewajiban yang harus dijalankan di bidang keuangan ini, maka saya meminta atau meminta gaji sebesar 4 juta seperti itu. Ya, baik. Berikutnya bisa Adila untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, untuk terkait gaji, saya akan meminta gaji sesuai dengan pengalaman, kualifikasi, dan tanggung jawab yang Ya, baik. Berikutnya untuk Rizka Dewi, minta tolong untuk jawab pertanyaan saya tadi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya akan menjawab dari gaji sebelum saya kerja di sini, saya memperoleh gaji 2,3 juta. Nah, maka dari itu saya akan meminta seperti sama dengan pekerjaan saya sebelumnya, karena standar UMR di Solo gitu, Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami, lalu mengapa ingin bekerja untuk perusahaan kami? Bisa dijawab untuk Adila terlebih dahulu. Silakan. baik. Saya mengerti PT Logistik ada perusahaan dan memiliki citra yang cukup baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, saya melihat peluang kesempatan yang bisa saya ambil dan saya bisa belajar di perusahaan itu. Oke, baik. Berikutnya silakan Anastasia untuk menjawab. Baik, untuk PT UNS Logistik ini sendiri merupakan seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bahwa PT UNS Logistik ini merupakan salah satu perusahaan jasa yang memiliki citra yang baik di masyarakat, juga pelayanannya yang prima, dan memiliki lingkungan yang sehat, sehingga saya tertarik untuk mencoba mendaftar di PT UNS Logistik seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Berikutnya silakan Rizka Dewi untuk menjawab. Baik, terima kasih. Mengapa saya ingin bekerja di sini? Karena dari perusahaan UNS Logistik ini sangat populer di masyarakat, dan juga dengan perkembangannya yang sangat bagus, saya mendaftar di posisi ini karena sesuai dengan pendidikan saya dan juga pengalaman kerja saya sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih ya. Berikutnya mungkin saya tanyakan terlebih dahulu ke Rizka Dewi ya. Saat ini apakah sedang bekerja atau masih bekerja di perusahaan lain? Terima kasih, saya sudah tidak bekerja selama 1 bulan belakang ini, Ibu. Ya, baik. Selama 1 bulan ya sudah tidak bekerja ya. Ya, baik. Terima kasih jawabannya. Berikutnya mungkin Adila bisa menjawab pertanyaan saya. Apakah sedang bekerja saat ini? Baik, saya saat ini sedang aktif mencari peluang pekerjaan. Jadi saat ini saya belum bekerja. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya Anastasia bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Baik, saya telah mengundurkan diri atau berhenti bekerja dari pekerjaan sebelumnya sejak 3 bulan belakangan ini, dan saat ini sedang
aktif untuk meng-apply pekerjaan seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, untuk yang sebelumnya sudah pernah bekerja, nah, jabatan apa yang sebelumnya kalian jalani dan tanggung jawab apa yang sedang dikerjakan? Mungkin dari bertiga ada yang mau menjawab terlebih dahulu, silakan. Baik, Ibu. Ya, silakan. Sebelumnya, sebelumnya saya bekerja di kantor cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Saya menjabat sebagai staf keuangan dan saya bertugas untuk mengelola, mengatur, dan membuat laporan keuangan. Terima kasih. Baik, kalau boleh tahu, ketika bekerja di sana, Adila, gaji awal yang Anda terima dan gaji terakhir sebelum Anda keluar ini berapa besarnya? Jumlahnya berapa? Baik, untuk besaran gajinya sendiri, untuk di awal, saya mendapatkan gaji sebesar 2 juta rupiah. Untuk terakhir, selama saya setahun bekerja di sana, saya mendapatkan gaji 4 juta rupiah. Apakah Adila masih ingat siapa penyelia Anda sebelumnya? Boleh disebutkan namanya? Baik, penyelia dari perusahaan sebelumnya yakni Bapak Budi Utomo. Terima kasih. Terima kasih ya Adila ya sudah menjawab. Mungkin saya bisa dijawab dari Anastasia. Jabatan yang sebelumnya Anda lakukan, kemudian tanggung jawab, dan juga gaji awal Anda masuk dan saat terakhir kali sebelum keluar. Silahkan. Baik, terima kasih Bu. Sebelum untuk pekerjaan terakhir saya bekerja di toko swalayan laris Klaten sebagai kasir base. Nah, di sana tugas saya yaitu mengelola atau bertanggung jawab atas transaksi pembelian yang terjadi di toko swalayan tersebut. Selain itu, saya juga bertanggung jawab untuk mengecek persediaan barang yang sudah di-display atau tertera di toko swalayan tersebut. Untuk gaji awal sendiri, saat saya masuk itu gaji yang saya terima sekitar kurang lebih 2 juta rupiah. Dan kemudian selama 1 tahun saya bekerja, gaji terakhir saya kurang lebih 2.700.000 Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Masih ingat siapa nama penyelia sebelumnya, Anastasia? Ya, penyelia saya sebelumnya ada Ibu Anik Sulistiawati. Oke, baik, terima kasih ya. Berikutnya, Rizka Dewi, silahkan menjawab pertanyaan saya yang sama. Baik, terima kasih Ibu. Saya di bagian teller dan tanggung jawab saya yaitu membantu nasabah yang menabung dengan uang tunai ke akunnya dan juga membantu nasabah akan melakukan penarikan. Itu saja. Dan untuk gaji saya di awal yaitu 1,8 juta dan di akhir saya bekerja yaitu mendapatkan 2,3 juta. Dan penalia di pekerjaan sebelumnya yaitu Ibu Alia Safa Orina. Oke, baik, terima kasih ya. Kemudian, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari pekerjaan sebelumnya, apa yang Anda sukai atau tidak sukai? Berikutnya juga, apakah alasan kalian meninggalkan pekerjaan sebelumnya? Mungkin dari bertiga ada yang mau menjawab lebih dulu, silakan. Izin ya Ibu, saya ingin menjawab pertanyaan Anda. Untuk apa yang saya senangi selama saya bekerja di toko swalayan tersebut itu sebagai kasir kita bisa berjumpa dengan banyak orang dan juga kita bisa ngobrol juga dengan banyak orang, berinteraksi dengan banyak orang, apalagi
orangnya tipe yang berbeda-beda gitu kan. Misalkan seperti antri, misalkan ada yang ingin buru-buru membayar, ada yang ingin ada anaknya yang nangis, jadi sangat crowded di situ. Dan untuk apa yang tidak saya sukai di sana, budaya organisasinya masih ada senioritas di antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya, seperti itu. Dan untuk alasan saya berhenti di pekerjaan sebelumnya adalah karena rasa kurang nyaman saya terhadap rekan-rekan kerja saya, dan juga saya ingin mengeksplor dan mengambil kesempatan bekerja di bidang yang saya minati dan juga yang memiliki prospek yang lebih bagus dibandingkan dengan pekerjaan saya yang sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Anastasia ada berpikir tidak untuk kembali lagi untuk bekerja di sana? Untuk saat ini saya belum ada kepikiran atau keinginan untuk kembali bekerja di pekerjaan saya yang sebelumnya. Karena memang kan saya keluar dari pekerjaan tersebut karena ingin mengeksplor lagi, ingin mencari pekerjaan yang bisa saya ambil kesempatan kerja yang lebih bagus, seperti itu, Ibu. Ya, baik ya, terima kasih. Ada yang mau menjawab lebih dulu lagi antara Adila atau Rizka Dewi? Silakan. Saya kerjaan atau yang saya lakukan sebelumnya, saya menyukainya karena saya memiliki kesempatan yang lebih untuk belajar dan hal yang tidak saya sukai dari pekerjaan sebelumnya, yang di perusahaan tersebut kurang fleksibel, menegakkan aturan-aturannya, jadi tidak bisa dengan zaman seperti itu. Alasan saya keluar dari perusahaan tersebut, yakni saya ingin mencoba tantangan baru, saya ingin mencoba mencari pengalaman baru, dan mencari jenjang karir yang tingkatnya itu lebih cepat. Baik. Berikutnya silakan Rizka Dewi untuk menjawab. Baik, terima kasih. Dari perusahaan sebelumnya memang sesuai dengan harapan saya. Pasalnya, saya dapat banyak pengalaman baru. Saya sangat bersyukur telah mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan tersebut. Namun, saya merasa bahwa peran tersebut tidak menawarkan cukup peluang untuk perkembangan karir saya. Jadi, saya yakin saat pekerjaan di perusahaan Anda nantinya akan dapat kesempatan untuk saya dalam mengembangkan karir saya yang lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih ya untuk jawabannya. Lalu, kan tadi ada beberapa yang mungkin 1 bulan atau 3 bulan yang sudah berhenti sejak di pekerjaan sebelumnya. Nah, saat itu, apakah kalian mengikuti pelatihan khusus atau apa untuk meningkatkan pengalaman Anda sebelum masuk ke perusahaan kami? Mungkin Rizka Dewi dulu, boleh? Baik, terima kasih. Untuk pengalaman saya dalam melakukan analisis keuangan, pengelolaan anggaran, dan juga pelaporan keuangan akan sangat memenuhi syarat untuk posisi staf keuangan di perusahaan ini, Ibu. Oke, baik. Berikutnya bisa Anastasia untuk menjawab. Baik, terima kasih. Untuk pelatihan yang akan saya lakukan atau yang saya ikuti untuk menunjang karir untuk bekerja di perusahaan Anda adalah meningkatkan lagi skill-skill yang saya miliki, contohnya seperti menambah penguasaan dalam perhitungan secara digital, seperti itu, untuk mengikuti perkembangan zaman yang ada, di mana sekarang ini sudah serba digital, seperti itu. Oke, baik. Berikutnya Adila bisa untuk menjawab. Silakan. Baik, terima kasih. Setelah saya berhenti dari pekerjaan sebelumnya, saya sempat mengikuti pelatihan-pelatihan. Selain itu, selain pengalaman bekerja, saya juga sebagai mahasiswa sebelumnya, saya mengikuti banyak organisasi dan pelatihan tentunya yang sudah saya sampaikan di CV saya.
Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan tadi. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pekerjaan yang sebelumnya, pengalaman apa yang menurut kalian tuh sulit? Nah, kemudian bagaimana kalian itu mengatasi dari masalah tersebut? Oke, boleh dijawab terlebih dahulu. Adila, silakan. Untuk pengalaman sulit ya yang mau saya hadapi pekerjaan sebelumnya, yakni karena di awal saya sampaikan bahwa pekerjaan sebelumnya itu apa ya, aturan-aturannya itu kurang fleksibel gitu, nggak bisa dengan zaman. Itu pun berpengaruh pada pekerjaan di staf keuangan. Jadi ada beberapa hal yang itu masih dikerjakan secara manual dan itu buat pekerjaan kurang efektif seperti itu. Nah, cara saya untuk menyelesaikan masalah tersebut, saya akan menyampaikan evaluasi tersebut di evaluasi setiap bulannya. Eh, akan menyelesaikan hal tersebut, tapi setidaknya eh, saran yang saya berikan itu cukup membantu perkembangan dari pekerjaan saya. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya silakan Rizka Dewi untuk menjawab. Baik, terima kasih. Pengalaman sulit yang pernah saya hadapi sebagai talebah ya adalah saat menghadapi situasi konflik dengan nasabah yang kurang puas dengan layanan atau transaksi mereka. Untuk mengatasinya, saya selalu berusaha tetap tenang dan menghadapi dengan sabar, khawatir, dan mendengarkan keluhan nasabah tersebut dan mencari solusi terbaik memenuhi kebutuhan mereka sejauh mungkin dan sambil tetap mematuhi protokol dan kebijakan bank tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Berikutnya silakan Anastasia untuk menjawab pertanyaan saya. Baik, jadi berdasarkan pengalaman kerja sebelumnya, itu ada pengalaman yang cukup sulit yang saya alami, yaitu jadi kan di swalayan tersebut itu, apalagi saya bertanggung jawab untuk mengecek persediaan barang yang ada di toko. Jadi untuk para karyawan atau yang bertugas mengecek barang itu diberikan daftar barang berbentuk kertas, jadi berbentuk hard file. Jadi di situ kita mengisi berapa barang yang masih tersedia di toko seperti itu kan. Nah jadi saat itu saya kebetulan bersama salah satu rekan saya untuk mengecek barang. Nah, kemudian suatu saat seminggu kemudian itu atasan saya itu berkata bahwa kertas atau hard file tersebut itu tidak ada, hilang gitu loh. Jadi laporan selama 1 minggu, persediaan barang selama 1 minggu itu tidak ada. Jadi penyelesaiannya adalah jadi setelah pengecekan barang secara hard file itu, saya pribadi memiliki salinannya. Jadi setelah ditulis di hard file-nya, jadi saya menyalinnya di Google Spreadsheet seperti itu. Jadi saya punya data digitalnya untuk mengantisipasi. Jadi saya sudah dari awal mengantisipasi karena kita tahu itu adalah barang fisik yang riskan untuk hilang. Jadi saya mengantisipasinya dengan memindahkannya dengan di Google Spreadsheet seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Kemudian ini ketika kalian bekerja, nah di jam luar kantor, nah biasanya kalian melakukan apa kegiatannya? Silakan dijawab dulu, mungkin Rizka Dewi. Silakan. Baik, di luar jam kantor saya suka membaca, menulis, dan juga berolahraga untuk tetap seimbang dan produktif. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Berikutnya bisa Adila untuk menjawab kegiatannya apa. Baik, di luar jam kantor biasanya saya berolahraga. Saya juga memiliki aktivitas yakni saya membuka usaha, namun emang dalam perjalanan usaha saya masih perlu banyak revisi dan perbaikan. Terima kasih.
Terima kasih ya. Berikutnya Anastasia bisa menjawab. Silakan. Baik, jadi melihat pekerjaan saya sebelumnya itu sebagai kasir swalayan dan itu jam kerjanya itu dari hari Senin hingga hari Minggu dengan shift kerja. Jadi sedikit untuk waktu yang bisa saya manfaatkan. Jadi di waktu-waktu luang tersebut saya biasanya pasti tentu ada waktu untuk istirahat, untuk memulihkan energi saya, dan kemudian di samping itu saya juga mencoba resep-resep baru memasak seperti itu, dan juga tentunya akan saya sempatkan untuk olahraga bareng se waktu yang singkat seperti itu. Terima kasih jawabannya dari masing-masing. Nah, ini mengenai misalnya kalau kalian diterima di perusahaan kami ya, bersediakah kalian untuk melakukan relokasi ataupun juga melakukan perjalanan di luar kantor seperti itu? Mungkin bisa dijawab dulu, Anastasia, silakan. Baik, jadi tentu saja saya bersedia. Kenapa begitu? Padahal kan di kantor lebih enak gitu kan. Nah, dengan adanya perjalanan tugas-tugas yang perjalanan ke terjun ke lapangan itu kan banyak pengalaman-pengalaman atau banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan yang kita tidak dapatkan saat bekerja di kantor. Jadi tentu saja itu bisa menambah pengalaman saya selama bekerja seperti itu. Oke, baik, terima kasih ya. Berikutnya silakan Adila menjawab. Baik, tentu ya Ibu, karena dengan perjalanan dinas maupun relokasi ya, saya memiliki tantangan dan punya pengalaman baru yang bisa mengasah potensi dan Terima kasih. Berikutnya Rizka Dewi, silakan. Dan terima kasih, tentu saja saya bersedia untuk perjalanan luar kota untuk memperlakukan pekerjaan itu untuk pengalaman baru buat saya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, kemudian ketika bekerja pasti ada lembur. Nah, apakah kalian bersedia untuk melakukan lembur tersebut atau juga misalnya kami meminta untuk bekerja di akhir pekan, misalnya hari Minggu seperti itu? Saya ingin dengar pendapatnya untuk Adila dulu, silakan. baik untuk pekerja jadi lembur ataupun akhir minggu, sepertinya saya siap karena jika hal itu dibutuhkan dan dalam keadaan mendesak, itu saya siap. Terima kasih. Terima kasih ya. Berikutnya bisa Rizka Dewi untuk menjawab. Baik, terima kasih. Tentu saja saya siap untuk lembur atau di hari Minggu karena pekerjaan itu sangat mendesak dan fleksibel dalam menjalani jadwal kerja itu sangat penting. Terima kasih. Baik. Berikutnya bisa Anastasia untuk menjawab. Silakan. Baik, jadi untuk kerja lembur atau kerja di akhir pekan tentu saya bersedia, apalagi mengingat jika sebab dari lembur itu memang masih menjadi tugas dan tanggung jawab saya untuk menyelesaikan pekerjaan. Namun apabila pekerjaan yang diberikan atau pekerjaan yang akan diselesaikan saat lembur atau di akhir pekan itu memang bukan tanggung jawab saya. Nah, saya melihat apakah memang itu benar-benar urgent atau tidak, mendesak atau tidak. Kalau memang itu memang hal yang mendesak, hal yang urgent, saya juga siap untuk ikut lembur atau kerja di akhir pekan. Ya, terima kasih ya jawabannya. Ini pertanyaan terakhir, mungkin lebih ke diri pribadi kalian. Saya ingin dengar pendapat dari Rizka Dewi dulu untuk
Dari dalam diri Anda, nah apa yang Anda rasakan dari keunggulan dan kelemahan dari pribadi Anda sendiri? Silakan dijawab. Baik, sebagai keunggulan saya memiliki kemampuan analisis yang kuat dan kemauan untuk terus belajar dan berkembang. Namun sebagai kelemahan, terkadang saya bisa menjadi terlalu detail yang menyebabkan saya terlalu fokus dalam detail dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Anastasia bisa untuk menjawab, silakan. Baik, jadi keunggulan yang diri saya miliki adalah memperhatikan segala detail atau detail dari pekerjaan tersebut dan juga memiliki etos kerja yang tinggi. Namun saya juga menyadari bahwa diri saya juga memiliki kekurangan, yaitu salah satunya adalah memiliki tingkat emosional yang kurang stabil dan saya juga menyadari bahwa saya juga memiliki pemikiran yang kadang bisa membuat sesuatu itu menjadi hal yang rumit, padahal hal itu sebuah hal yang sederhana, seperti itu. Terima kasih. Berikutnya Adila bisa apa, menyampaikan tentang diri Anda, silakan. Baik, memang yang saya miliki yakni saya planner, Ibu, saya seorang planner, jadi saya suka membuat planning ke depannya saya harus apa. Jadi saya tahu ke depannya saya harus melakukan tugas saya apa, itu sudah saya plan ke depannya. Dan saya memiliki dedikasi yang tinggi atas sesuatu yang saya lakukan. Seperti itu. Saya juga dari kelemahan ataupun kekurangan saya, yakni saya mudah terdistraksi di satu sesuatu. Jadi saya hal-hal atau trik menyelesaikan masalah saya. Ya, terima kasih ya. Itu tadi pertanyaan terakhir dari saya. Jawaban dari kalian akan membuat pertimbangan untuk apakah kalian bisa kami terima. Oke. Nanti untuk hasil dari interview ini akan saya kabari ke masing-masing ya, ke kalian sendiri, siapa yang akan kami bisa terima. Seperti itu. Oke. Terima kasih untuk waktunya ya. Eh, sudah mampu meyakinkan saya dan memberikan jawaban dari yang saya tanyakan. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih sudah melakukan interview di pagi hari ini. Selamat pagi.